Kontestasi politik jelang pemilu 2004 khususnya pencapresan mulai panas. Persaingan internal di PDI Perjuangan mengemuka setelah Dewan Kolonel yang dibesut para loyalis Puan Maharani di DPR mendapat tandingan Dewan Kopral yang digagas oleh loyalis Ganjar Pranowo GP Mania. Dewan Kolonel dalam beberapa hari ini jadi perbincangan di jagat politik Indonesia. Adalah anggota fraksi PDI Perjuangan yang ingin loyal kepada Ketua DPP Puan Maharani membentuk kelompok kerja bernama Dewan Kolonel. Tugasnya mendukung kerja Puan sebagai Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP. Namun tak tertutup kemungkinan pembentukan ini sebagai cara mengusung Puan menjadi bakal calon presiden PDI Perjuangan. Meskipun penentuan calon presiden tetap di tangan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kita yang apa ini, yang sering berkumpul nih, ya menjadi bikin nama tadi, istilahnya itu ya, nama-namaan tidak secara formal itu ya Dewan Kolonel. Kemudian kami bicara tentang ya Mbak Puan sebagai Ketua DPR, dan kami anggap ya sangat mumpuni untuk dalam kontestasi Presiden 2024 begitu. Lalu, apa tanggapan Puan Maharani? Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai Dewan Kolonel merupakan bentuk gotong royong menjalankan tugas partai. Puan menjelaskan, sesuai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, semua kader, simpatisan, dan struktural partai harus bersiap menuju 2024. Ya, itu kan aspirasi yang muncul dari internal. Jadi semuanya memang di internal harus bekerja, turun ke lapangan untuk bisa bertemu dengan masyarakat. Itu nggak apa-apa. Isinya siapa aja sih Bu Dewan Kolonel itu Bu? Ya nggak tahu. Pembentukan Dewan Kolonel kini mendapat tandingan dari Dewan Kopral. Inisiatornya adalah pendukung Gubernur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania yakin Dewan Kopral akan bekerja untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Inisiasi Dewan Kolonel ini membuat kami tertantang untuk membentuk yang namanya Dewan Kopral. Kita tahu kan kalau Kopral itu punya loyalitas, punya totalitas. Ujung kemenangan sebuah pertarungan itu ada di para Kopral ini. Bahwa 2024 kami tertantang untuk memenangkan sebuah pertarungan di mana kami sebagai pendukung Mas Ganjar akan bertarung untuk memenangkan Mas Ganjar. Kalau elit bisa membuat Dewan Kolonel, maka rakyat akan membuat Dewan Kopral. Soal dukungan untuk dirinya, Ganjar Pranowo meminta semua pihak menahan diri. Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan soal pencapresan adalah kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespon. Ya, toh penentuan soal capres kan kalau PDI Perjuangan itu urusan Ketua Umum. Yang kedua yang menentukan juga partai. Kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi. Tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa. Persaingan antar pendukung rentan memicu kisruh di internal partai. Namun peneliti Center for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandes justru melihat yang terjadi saat ini adalah internal PDI Perjuangan semakin solid mengukuhkan satu nama di 2024. Sekaligus sebagai ujian bagi Puan Maharani untuk meningkatkan tingkat elektabilitasnya menghadapi para pesaing di Pilpres 2024. Mengindikasikan bahwa memang kompetisi internal ini sudah dimulai ya, dan mungkin sudah mengeras ya. Situasi di mana masih cukup berat untuk menembus angka 10%, dan di saat yang sama beliau juga harus berkompetisi dengan nama-nama lain yang tingkat elektabilitasnya sudah di atas angka 15%, dan itu tentu waktu yang singkat sekali sampai akhir tahun ini untuk bisa menembus angka 10%. Loyalis harus menyiapkan strategi-strategi untuk memastikan Bu Puan bisa mendapatkan tiket pencalonan dalam nominasi Pilpres ke depan. Meski sudah muncul di permukaan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan Dewan Kolonel pendukung Puan ataupun Dewan Kopral pendukung Ganjar Pranowo tidak diatur dalam ADART partai.
Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, yaitu tidak ada. Pak Hasto, ini muncul lagi Pak Dewan Kopral pendukungnya Pak Ganjar, gimana dong Pak? Ya namanya ini kan guyon-guyonan politik. Ya, nanti ada Dewan Prajurit, nanti ada Dewan Panglima, nah ada Dewan Kepala Daerah, ya itu gojekan-gojekan. Enggak, kita udah tegaskan ya. Masing-masing pendukung Puan dan Ganjar kini tengah mencari beragam celah agar jagoannya dapat menjadi kontestan di Pilpres 2024. Namun melalui Dewan Kolonel, apakah ini mengisyaratkan tiket Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024 telah tertutup? Tidak ada yang tahu, kecuali Megawati, sang Ketua Umum PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah munculnya Dewan Kolonel dan Dewan Kopral jadi tanda memanasnya kontestasi pencapresan 2024 antara Puan dan juga Ganjar? Sudah bergabung bersama kami analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno. Mas Adi, halo selamat siang, ini seru nih. Tadi Pak Hasto juga udah bilang sebenarnya enggak itu cuman guyon gitu. Jadi kemunculan Dewan Kolonel dan Kopral ini sudah pasti cuman gimmick ya berarti Mas Adi? Saya kira ini serius ya, tidak ada soal pencapresan 2024 itu yang sifatnya gimmick, lucu-lucuan dan apalagi main-main. Saya menangkap ini bahwa masing-masing tim sukses dan pendukung semakin mengeras. Cuman memang antar pendukung ini ada bedanya. Kalau Puan Maharani itu kan relatif didukung secara solid, secara mayoritas oleh elit-elit PDIP, terutama yang saat ini hampir semua menjadi macan tenayan. Mereka bikin Dewan Kolonel namanya. Itu elit yang kemudian ingin mengonsolidasi, bukan hanya ingin membackup keseluruhan kinerja Puan sebagai Ketua DPR, tapi tentu tugas utamanya adalah bagaimana mengkonversi suara PDIP yang 20% menjadi suara Puan. Yang kedua tentu saja kalau Puan serius ingin diusung di 2024 harus mencari ceruk pemilih di luar PDIP. Karena untuk menang Pilpres tidak cukup kalau hanya bermodalkan 20%. Sementara pada saat yang bersamaan kita tahu munculnya Dewan Kopral ini kan sebagai bentuk supaya Pak Ganjar itu dinilai sebagai sosok yang tidak ditinggalkan sendirian. Kita tahu misalnya Ganjar memang terkesan dikucilkan oleh teman-teman partainya, bahkan dianggap sebagai sosok yang ngekos di partainya sendiri. Nah, Dewan Kopral ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa Ganjar sekalipun akses di internal elit sampai saat ini tidak terlampau kelihatan signifikan, tapi ada ratusan jutaan bahkan relawan yang tersebar di berbagai tempat. Sebenarnya Dewan Kolonel ini ingin menegaskan bahwa yang dekat dengan rakyat, dekat dengan basis konstituen adalah Ganjar Pranowo yang memiliki popularitas dan elektabilitas di atas rata-rata. Bahkan sebagai survei Ganjar paling kuat. Tapi memang kalau soal tiket pencapresan, terutama pada level elit-elit PDIP, memang untuk saat ini terkesan Ganjar itu mendapatkan ganjalan dari teman-temannya sendiri. Ini yang sebenarnya terjadi. Ini semacam perang terbuka antara tim pendukung Puan Maharani dan tim pendukung Ganjar Pranowo. Cuman kalau Puan ini didukung oleh para elit PDIP, sementara pendukungnya Ganjar Pranowo dilakukan oleh kalangan-kalangan relawan yang katanya diklaim itu berjejaring di berbagai tempat. Ini tentu semacam alat pressure politik, dalam tanda kutip ya, pressure politik kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam menentukan kira-kira siapa the end of the day-nya nanti yang akan diusung sebagai kandidat capres di 2024. Karena kalau melihat secara umum misalnya, PDIP itu kan ingin menang hat-trick. Tentu saja yang akan dipilih sebagai kandidat capres adalah mereka yang sangat mungkin akan memenangkan kontestasi 5 tahunan itu. Bukan hanya sekedar mengusung kandidat calon, tapi misalnya gelap gulita kalau soal prospek kemenangannya. Saya kira itu catatan saya. Oke, ini berarti ada persaingan juga antara elit dan non-elit dan secara psikologi ingin menunjukkan gitu bahwa siapa yang lebih didukung oleh rakyat. Berarti sekarang Mas Adi, sikap Bu Mega ini harus apa? Kemarin memang yang menyampaikan adalah dari Pak Hasto begitu. Tapi apakah harus Ibu Mega sendiri yang menyampaikan kalau nggak boleh ada dewan-dewanan gitu, belum boleh ada seperti ini sampai nanti ada nama yang keluar dari mulut Megawati Soekarno Putri? Ya tentu Mbak Mega membutuhkan satu kontemplasi yang cukup panjang karena punya begitu banyak kader politik ya. Bahkan dulu Hasto itu menyebutkan ada 4 kader yang masuk nominasi kandidasi pencapresan. Tapi dilihat irisannya belakangan kan sudah mulai head to head antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Semua orang tahu Puan Maharani adalah putri mahkota,
terah politiknya Soekarno dan anaknya Megawati. Tapi pada saat yang bersamaan orang juga tahu elektabilitas Puan itu tidak terlampau signifikan, masih di bawah 5%. Tapi pada saat yang bersamaan ada sosok figur namanya Ganjar Pranowo, dinilai sebagai orang yang suka ngekos di partainya sendiri, tapi pada saat yang bersamaan memiliki daya tangkap, elektabilitas, dan penerimaan publik yang cukup luar biasa. Tentu dalam konteks ini rumit bagi Mbak Mega untuk memutuskan kira-kira siapa yang akan diusung untuk 2024. Kalau mau jujur sebenarnya Puan itu adalah pilihan realistis bagi PDIP untuk diusung 2024. Realistis karena terah politiknya Soekarno dan anaknya Megawati. Dan orang juga menyatakan tidak mungkin Mbak Mega tidak memberikan tiket pencapresan kepada anaknya. Itu rasional argumen itu. Tapi ketika misalnya ditanya, anggaplah misalnya Puan diusung untuk di 2024, apakah nama Puan akan kompetitif jika dihadap-hadapkan misalnya dengan nama Prabowo Subianto, ataupun mungkin nanti nama Anies Baswedan yang sangat mungkin mendapatkan tiket pencapresan dari Nasdem, dari PKS, dan Partai Demokrat. Kalau PDIP berpikir bagaimana menang untuk yang ketiga kalinya, mengusung Puan Maharani di head-to-head-kan dengan Prabowo ataupun dengan Anies Baswedan, tentu bukan perkara mudah memberikan tiket kepada Puan. Sementara pada saat yang bersamaan, Ganjar, tapi bukan terah politiknya Soekarno, tapi bisa mengalahkan nama besar seperti Anies Baswedan, dan bisa juga mengalahkan Prabowo Subianto. Itu dalam beberapa simulasi survei yang kita lakukan. Kerumitan-kerumitan ini sepertinya memang akan terus bergulir sampai titik akhir jelang-jelang penentuan soal siapa capres yang akan diusung oleh PDIP. Makanya saya selalu mengatakan sepertinya PDIP memang tetap membiarkan tim Puan Maharani, timnya Ganjar Pranowo untuk terus melakukan kerja-kerja politik, melakukan sosialisasi politik. Nanti akan dilihat kira-kira daya adaptasi dan daya jual kedua figur ini, kira-kira siapa yang akan memungkinkan PDIP hat-trick untuk yang ketiga kalinya di pemilu. Karena Berarti, PDIP itu kalau soal pileg kayaknya sudah merasa menang dan di atas angin. Tapi bicara pilpres sangat hati-hati soal penentuan siapa calon yang diusung. Tapi berarti untuk Ganjar ini pintunya sudah tertutupkah atau masih ada potensi karena tadi banyak faktor begitu, masih ada potensi bahwa nanti akhirnya nama Ganjar yang keluar dari PDI Perjuangan meskipun bukan terah Soekarno? Ya pintunya 50-50 karena memang belum ada secara resmi pernyataan dari Megawati Soekarno Putri sebagai veto player yang bisa menentukan soal siapa kandidat capres dari PDIP. Yang kedua bisa dijelaskan juga kenapa saya sebut 50-50. Hasto sebagai orang nomor 2 di PDIP menyatakan bahwa ada 4 nama yang masuk dalam radar nominasi pencapresan. Ada Puan, ada Ganjar, dan lain-lain, ada Azwar Anas dan ada Risma. Itu artinya apa? 4 orang ini sangat mungkin untuk bisa masuk dalam radar pencapresan PDIP. Sekalipun orang tahu bahwa di internal elit PDIP bisa dipastikan saat ini 100% solid dengan Puan Maharani, tapi kan publik juga tidak bisa menerka bahwa tiket itu otomatis akan diberikan kepada Puan. Pertanyaannya kan kalau memang Puan sebagai satu-satunya orang yang diusung secara loyal, secara total oleh semua elit PDIP, kenapa sampai sekarang belum diputuskan bahwa Puan lah adalah sosok yang akan diusung di 2024? Toh PDIP bisa maju sendiri, sudah ada Puan Maharani, lalu tunggu apa lagi? Kan itu sebenarnya. Karena ini tidak kunjung diumumkan, publik kemudian berspekulasi. Jangan-jangan ada pertimbangan lain. Nama-nama seperti Ganjar Pranowo menjadi pertimbangan yang cukup penting karena pada saat yang bersamaan Ganjar ini selain punya relawan, relatif punya ceruk pemilih di luar PDIP, dan orang juga tahu bahwa Ganjar ini dianggap replika, bahkan duplikasi dari wajah politiknya Jokowi di 2024. Kalau saya membaca secara umum, wajah dan hati Pak Jokowi untuk 2024 sampai saat ini tetap ingin mengusung Ganjar Pranowo maju Pilpres. Cuman sepertinya Pak Jokowi itu tidak mau head to head dan berhadap-hadapan dengan Mbak Megawati yang saat ini sebagai veto player, the one and only yang bisa menentukan soal pencapresan di 2024 dari PDIP. Oke, jadi memang mau tidak mau keputusannya pasti harus dari Megawati Soekarno Putri. Tapi ini ada sebuah pandangan yang sangat menarik gitu. Ganjar di satu sisi elektabilitasnya tinggi, tapi saingannya susah nih, Putri Mahkota dari PDI Perjuangan. Apakah mungkin Mas Adi nantinya Ganjar bisa diusung di parpol lain untuk kontestasi di 2024? Godaan Ganjar maju dari partai politik yang lain cukup luar biasa. Nasdem secara terbuka memasukkan nama Ganjar bisa diusung dengan catatan Ganjar secara terbuka
harus menyatakan keluar dari PDIP. Di situ sudah ada perahu politiknya, namanya Nasdem. Cuman kan problemnya, Ganjar juga berhitung. Keluar dari PDIP bukan perkara mudah, karena hampir 30-40% basis pemilih Ganjar adalah dari kalangan PDIP. Yang kedua, dalam sejarahnya, banyak politisi-politisi yang keluar dari PDIP itu juga tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak bersinar seperti biasanya. Artinya Ganjar memahami pada posisinya saat ini sebagai gubernur 2 periode, sebelumnya sebagai anggota dewan, itu tidak terlepas dari bajunya yang berwarna merah. Tentu Ganjar tidak mau berspekulasi. Kalau bajunya tiba-tiba biru atau tiba-tiba kuning, belum tentu aura kebintangannya tetap moncer seperti sekarang. Jadi kalau dilihat rata-rata elektabilitas dan popularitas Ganjar saat ini, itu kan tidak lebih dari sekedar satu, Ganjar adalah kader partai merah, partai banteng gitu ya, PDIP, yang memang hampir semua basis pemilihnya cenderung ingin Ganjar maju, tapi pada saat yang bersamaan Ganjar mampu menyedot ceruk pemilih di luar PDIP yang kemudian membuat Ganjar dalam berbagai survei jauh lebih diunggulkan ketimbang nama-nama yang lainnya. Tapi salah satu kelemahan Ganjar Pranowo saat ini adalah melakukan penetrasi ke elit-elit PDIP yang memang kelihatan solid mendukung Puan Maharani. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu persis kira-kira ke depan apakah tembok tebal yang terjadi pada elit-elit PDIP terhadap Ganjar Pranowo ini akan mencair dan meleleh seiring dengan perkembangan situasi politik yang bersamaan. Dan tentu juga mungkin ke depan Mbak Puan yang saat ini elektabilitasnya masih tidak signifikan, siapa tahu dalam rentang waktu setahun mungkin naik bisa 5%, 6%, mungkin juga bisa lewat 10%. Itu kan tinggal nunggu waktu. Bagaimana ini adalah akan ditentukan pada detik-detik akhir siapa yang kira-kira akan layak untuk diusung di Pilpres. Tentu akan dinantikan bersama ini nanti bagaimana ke depannya dari PDI Perjuangan, karena sebentar lagi sebenarnya 2024 ini tidak terasa nanti dalam sekejap mata sudah 2024 saja. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu Mas Adi.